Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sekarang kita akan belajar tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, pembelajaran kali ini KD berapa yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari untuk kali ini yakni KD 3.7 tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dari kompetensi dasar 3.7, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik hikayat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Dari indikator pencapaian kompetensi tersebut, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan teliti. Manfaat kita mempelajari KD 3.7. Yang pertama, membangkitkan semangat juang. Kenapa membangkitkan semangat juang? Dari KD 3.7 kalian nanti akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Dari nilai tersebut kalian dapat belajar mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang dapat ditiru dan mana yang tidak harus ditiru. Yang kedua, hiburan atau pelipur lara. Teks hikayat bisa dijadikan menjadi suatu hiburan atau pelipur lara. Jadi setelah kalian membaca teks hikayat pada materi ini, nah manfaatnya kalian merasa terhibur. Pelipur lara di sini adalah menghibur ya, sama hiburan. Baik, materi yang pertama yakni isi pokok cerita hikayat. Bagaimana kalian bisa mengetahui isi pokok dari suatu cerita atau hikayat, cerita hikayat? Nah, di sini ada kata kunci atau poin yang dapat kalian pahami, yakni dengan menggunakan 5W1H. Jadi kalian kalau ingin mengetahui isi pokok suatu cerita, hikayat ya kalau di sini, nah ini menggunakan unsur 5W1H. Apa saja 5W1H? Ada what, who, where, when, why, how. Atau jika kalian sulit untuk mengingat-ingat dengan kosakata Inggris, dengan kata Inggris, bisa dengan bahasa Indonesia yaitu dengan askadimika. Askadimika, apa ini askadimika? Askadimika itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi dengan kata kunci itu kalian dapat mengetahui isi pokok suatu cerita hikayat. Baik, karakteristik hikayat. Hikayat ini memiliki karakteristik. Yang pertama, istana sentris. Yang kedua, kemustahilan. Ketiga, kesaktian. Keempat, anonim. Ini akan kita bahas satu persatu. Istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris di sini menceritakan tentang kerajaan, raja dan keluarganya serta hulu balang perdana menteri. Jadi istana sentris ini berpusat atau berkisah di daerah istana atau di seputar istana. Yang kedua, adanya kemustahilan. Jadi kemustahilan di sini hal yang tidak logis, tidak dapat dinalar. Contoh, bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Nah, ini kan tidak logis. Kalau dalam kehidupan nyata, tidak ada ya bayi yang lahir membawa pedang dan panah. Ini ada di hikayat Indra Bangsawan. Yang kedua, adanya kesaktian. Jadi tokoh memiliki ilmu, memiliki kesaktian. Contohnya Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Buraksa di sini adalah raksasa. Orang biasa dapat mengalahkan raksasa. Ini kan berarti orang biasa ini memiliki kesaktian.
Anonim, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hikayat berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen kita dapat tahu siapa pengarangnya. Novel juga kita tahu siapa pengarangnya. Laskar Pelangi, pengarangnya adalah Andrea Hirata. Hikayat Indra Bangsawan, siapa yang mengarang? Kita tidak tahu. Maka dari itu, karakteristik hikayat salah satunya adalah anonim. Di dalam hikayat terdapat unsur intrinsik. Kalian pasti sudah paham unsur intrinsik, ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ini adalah unsur intrinsik dari hikayat. Ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena materi ini sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali saja. Tema itu berarti dasar dari cerita, tokoh adalah orangnya yang berperan, penokohan di sini perwatakannya, sifatnya. Nah, alur ini ada alur maju, alur mundur, bahkan ada alur campuran. Latar ini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Dan gaya bahasa atau majas, ini ada majas hiperbola, majas personifikasi, metonimia. Nah, ini sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Kita hanya mengingat kembali. Yang ketujuh ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, nilai-nilai dalam hikayat. Setelah kalian membaca hikayat, kalian akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama, ada nilai moral. Kedua, nilai sosial. Ketiga, nilai adat budaya. Keempat, nilai agama. Dan kelima, nilai pendidikan. Kita ulas satu persatu. Nilai moral ini berkaitan dengan etika, tanggung jawab, kewajiban, dan lain-lain. Contohnya apa? Menaati nasihat orang tua, tidak melupakan orang tua saat sudah sukses. Ini merupakan nilai moral. Jadi tanggung jawab, kewajiban kita. Nilai sosial berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu menolong atau membantu. Contohnya baik dengan manusia, hidup mengasihi sesama. Jadi kita harus baik dengan sesama manusia, dengan tetangga. Ini nilai sosial. Dengan teman juga. Kemudian ada nilai adat budaya berkaitan dengan tradisi, kebiasaan di suatu daerah atau kelompok. Contohnya, tradisi pergantian kekuasaan raja dengan anaknya. Ini merupakan tradisi. Sekarang yang masih menggunakan adat budaya ini, contohnya di Brunei Darussalam. Nah, itu kan masih kerajaan ya di sana. Jadi masih turun-temurun. Nilai agama berkaitan dengan Allah, kewajiban makhluk kepada Sang Pencipta. Contohnya apa? Taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar. Contoh, kita mengaji. Sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mengaji, dimadrasahkan, dimasukkan ke TPQ. Ini merupakan salah satu nilai agama. Nilai pendidikan merupakan nilai pendidikan yang ditanamkan melalui hikayat. Contohnya apa? Nasihat untuk mencari ilmu seluas-luasnya selagi hidup di dunia. Baik, kompetensi dasar yang kedua 4.7, tadi materi 3.7, sekarang 4.7. Menceritakan kembali isi cerita hikayat. Setelah kalian mengetahui karakteristik di KD 4.7 ini, kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Dari KD tersebut, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menyajikan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang telah didengar atau dibaca dengan bahasa sendiri secara lisan. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan kembali isi hikayat menggunakan bahasa sendiri secara lisan dengan kreatif.
Baik, nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Tadi kalian sudah belajar nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, nilai-nilai tersebut yang masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya masih ada, karena nilai bersifat abadi dan universal. Namun, ada beberapa nilai sosial dan budaya yang pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menyajikan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang telah didengar atau dibaca. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kalian harus memahami isi cerita tersebut. Yang kedua, mencari unsur intrinsik cerita tersebut. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Dan yang keempat, menulis kembali isi cerita tersebut dengan bahasa yang sopan dan komunikatif. Baik, untuk materi KD 3.7 dan 4.7 saya rasa cukup. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi tentang hikayat. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.